pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau pemuda itu dalam bahasa Arab ada syab, ada sabab, ada suban, ada fata dan lain. Fata, kalau fata itu laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu hal ana da bari nepak dada gitu. Tapi ulah bari batuk, lamun bari batuk berarti itu ngarokona naman teh. Si budakna disakolahkeun, diajar matematika bu guru ada Kang F. Salah. Di bejaan ku bapana nu guru matematik. Salah eta keukeuh tedekeun guru. Da ceuk ibu guru ge kitu. Pentingna guru tah lamun guru salah ribut. Dikasih pilihan saja. Tapi dia harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah, itu yang terpenting. Jadi kebebasan yang diikat oleh aturan yang pada akhirnya kemudian tetap harus dipertanggungjawabkan, itu yang terpenting. Rasa bersyukur itu seyogianya harus diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang apa sih yang kira-kiranya harus kita lakukan untuk mengisi ruang-ruang demokrasi ini. Kan bahwasanya ini ada sektor-sektor lain, misalkan di dunia usaha dan sebagainya, itu kan ruang-ruang demokrasi yang harus kita isi sebenarnya. Tidak hanya melulu atau demokrasi aja terkait dengan jadi dewan, jadi eksekutif dan sebagainya. Tidak hanya sebatas itu, ruang demokrasi kita lebih banyak sebenarnya. Dan kenapa ini perlu kita sampaikan? Kalau misalkan masyarakat, terutamanya anak-anak muda, memahami terkait dengan konteks demokrasi itu, saya kira ini modal besar buat negara Indonesia pada umumnya. Jadi modal besar ketika kelompok atau barisan anak muda memahami demokrasi secara utuh dan mengisi ruang-ruang demokrasi secara positif, saya kira ini modal besar bahwa Indonesia itu akan menjadi negara yang paling besar di dunia ini. Kalau itu misalkan dijalankan sebaik-baiknya, kan seperti itu. Salah satu quotes dari tokoh nasional kita, dan kali ini saya akan bacakan dari Pak Ganjar Pranowo, yaitu pemuda jangan hanya jadi penuntut dan penggerutu perubahan saja, tetapi harus ambil bagian dari perubahan itu. Ini menjadi sebuah hal yang wajar menurut mereka pemilih, bahwa aing mau milih lamun teu mere duit mah. Wai lah. Nah, artinya bahwa hal tersebut itu sudah menjadi kultur lah. Nah, sedangkan kultur itu tadi betul katakan dia tadi bahwa ini salah satu alat yang akan merusak demokrasi kita. Dan ini menjadi sebuah prototipe yang akan kemudian nanti dijadikan sebuah pionir barangkali di Purwakarta. Bisa jadi ya. Minimal kita punya sebuah regulasi yang tekanannya lebih kental gitu, bahwa yang namanya money politik itu haram, baik secara negara maupun secara agama gitu. Kayaknya money politik itu beda-beda tipis ya, sama imbalan honor jasa beda-beda Biasa ya, pokoknya di All Star maksudnya. Nggak di yang lain-lain, nggak di All Star. Jadi ada pencetak. Ya itu memotivasi pencetak gol, dikasih hadiah gitu. Oh, itu money politik juga kayaknya. Sama, tapi kan itu motivasi dan dibagi-bagi juga gitu. Berarti dewan juga yang memotivasi dengan uang, tetap itu motivasi uangnya. Oh, pasti kau budaknya tadi motivasi. Oh iya. Oke, ya, luar biasa. Tergantung nanti mengemasnya. Itu akan panjang bahasannya nanti seperti itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam pemirsa. Selamat jumpa kembali di acara Kopi Desk Official bersama saya Febri Kopi Desk. Malam hari ini kita akan mengambil topik demokrasi dan pemuda. Untuk melengkapi acara ini ada beberapa narasumber yang sengaja kami undang. Yang pertama adalah Bapak Dian Hadiana. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Yang beralamat di Bumi Jaya Indah, Ciseureuh, Purwakarta. Pendidikan S1 dan jabatan atau pekerjaan adalah dari komisioner KPUD Kabupaten Purwakarta, di mana pengalaman organisasi beliau adalah yang pertama sebagai presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dari STT Wastu Kancana, dan yang kedua adalah Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta. Wah, luar biasa. Ulang tahun. Karena hanya dua yang dicantumkan, mungkin banyak lagi rentetan pengalaman organisasi yang tidak beliau sebutkan. Ilmu padi apa ya? Untuk selanjutnya ada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Didih yang berasal dari Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Oneasa,
kebetulan tuan rumah berdekatan. Kali ini Bapak Didi berpendidikan terakhir di strata 1, kemudian pekerjaan adalah sebagai dosen di STAI dan STIE Kiai Haji Mutakin. Ya, tepuk tangan. Dan untuk selanjutnya di sebelah paling ujung ada tokoh pemuda dari Desa Mekarjaya yaitu Bapak Dede Adut. Dan yang satu lagi di samping kiri saya adalah Bapak Ep Saiful Malik SPDI yang merupakan pendamping desa di Kecamatan Wanayasa. Baik, untuk topik yang akan kita hangatkan malam hari ini, sebelum dimulai seperti biasa kita seruput kopi malam dulu. Gimana modasi, Mas? Jadi sebut kopi sebut. Alhamdulillah. Karena topik yang akan kita bahas malam hari ini adalah demokrasi dan pemuda, di mana peranan pemuda itu merupakan tulang punggung dari pembangunan tidak hanya di sektor politik, namun di sektor ekonomi, di sektor kesejahteraan, sosial, pemberdayaan. Pemuda merupakan tulang punggung yang harus diwadahi oleh pemerintah, yang harus aspirasinya terserap oleh pemerintah agar pelaksanaan pembangunan ini ada sinergi antara pemuda dan pemerintahan. Oleh karena itu dimulai nanti kita dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Didi dulu. Dan Bapak Didi dulu pengen ya, nanti diminta sumbangsihnya, informasinya atau pendapatnya dan pandangannya mengenai topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu demokrasi dan pemuda. Baik, untuk selanjutnya kita serahkan waktu kepada Bapak Didi 10 menit Pak untuk memberikan informasi atau pandangannya bagaimana tentang demokrasi dan pemuda pada saat sekarang ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Febri Ilyas yang sudah kopi. Saya kalau sebelum masuk ke pemuda itu, kalau lihat kopi hitam nih ingat guru saya, Pak Dr. Anang Abdul Rojak namanya. Jadi almarhum. Mudah-mudahan beliau ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tokoh ini juga Purwakarta. Jadi ketika ditawari mau minum kopi apa sama ustadz di satu pesantren, dia bilang kopi hidung. Sok bengras karena tangkurak. Bengras dan kopi bengras karena tangkurak. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Febri, terima kasih semua. Kang Dia juga sudah hadir ini luar biasa. Dan ini silsilahna meureunnya Kang EF kurang ngobrol yuk Bapak Muda. Bilang Bapak Muda resep ya. Walaupun sebenarnya kan kalau pemuda itu di undang-undang kepemudaan itu kalau di kita masih belum berubah. 18 sampai 30. Ada wacana berubah sampai 35. Kemudian kalau di Malaysia kan sampai 40. Saya lebih dari 40. Bukan pemuda, tapi masih berjiwa muda. Gitu, makanya kemudian hayulah. Nah, saya ingat satu hadis Nabi itu berkaitan dengan pemuda itu, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Itu sebenarnya bagi pemuda. Wahai para pemuda yang sudah sanggup untuk nikah. Punten Kang Hadi. Kantos itu. Nah, hadis itu kan untuk pemuda, tapi ternyata orang-orang tua juga nggak mau ketinggalan, mau masuk hadis itu. Maka hadis itu ditafsirkan, diterjemahkan oleh para aki-aki itu bukan wahai para pemuda, tapi wahai yang berjiwa muda, biar kawin lagi katanya. Ya, alhamdulillah, nuhun. Ini acara yang positif, ini acara yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini menginspirasi semua, terutama para pemuda. Karena yakinlah bahwa potensi terbesar itu ada di pemuda. Kita ingat kata-kata Bung Karno tentang pemuda itu kan, berikan aku 1000 orang tua maka aku akan cabut semeru dari akar-akarnya. Tapi berikan aku 1 pemuda saja, maka aku akan guncangkan dunia. Betapa besar potensi pemuda. 1 dibanding 1000 saja belum ada apa-apanya. Hanya saja tentu yang paling penting kumaha ngarahkeun pemuda eta. Itu yang paling pokok. Nah, acara-acara seperti ini kan luar biasa. Dalam rangka itu juga potensinya besar, kemudian juga tenaganya juga masih luar biasa, pola pikirnya luar biasa. Ini kalau diatur sebaik mungkin kan akan menghasilkan sesuatu yang positif yang luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kalau tadi obrolan santai di awal itu, ya tinggal ngarahkan ke mana pemuda, ikuti tapi sambil diarahkan. Sekarang kan keinginannya luar biasa. Nah, di era seperti ini luar biasa. Nah,
Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Kalau saya selalu bawa itu. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau pemuda itu dalam bahasa Arab ada syab, ada sabab, ada suban, ada fata dan lain. Fata, kalau fata itu laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu hal ana da bari napak dada. Tapi ulah bari batuk, lamun bari batuk berarti itu kan rokokna menteri. Nyandung. Laisal fata may yaqulu kana abi itu bukanlah seorang pemuda yang ketika dia ngomong itu bapak saya tuh. Tah bapak saya mah eta pejabat, tah bapak saya mah beunghar lain. Pemuda menoha ini saya. Bukan bapak saya, ini saya. Nah, itu jadi ini luar biasa. Jadi menurut saya ini bahkan secara pribadi saya dukung luar biasa acaranya, dan ini memang digagas oleh para pemuda juga. Kang Eep, kemudian Kamal dalam hal ini, kemudian Kang Febri, Kang Nyo, nuhun sudah memfasilitasi khususnya para pemuda di Desa Tarimu. Tomoh murinya umum nama. Nanti Habib kita, Habib Mamat, Habib Agil, semua kita undang di sini untuk ngobrol bahwa pemuda untuk memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa bagi para pemuda yang lain. Nah, terkait itu bahwa di masa sekarang kalau kaitannya dengan demokrasi kan kita anggap saja ada satu kebebasan, tapi kebebasan yang terikat oleh aturan juga tentu. Jangan sampai nanti kebebasan ini disalahartikan oleh pemuda untuk bebas sebebas-bebasnya. Nah, itu yang terpenting. Bahwa sekarang ini demokrasi iya, demokrasinya luar biasa, kebebasannya iya, tapi kebebasan yang bertanggung jawab lah kurang lebih begitu ya kemudiannya. Yang nantinya kalau gini, kalau dalam pendidikan itu ada yang namanya pedagogik, ada yang namanya andragogi. Jadi ada yang pendidikan anak kecil, pendidikan orang dewasa. Kalau anak kecil itu jakumaha guruna we, cekuluna gitu. Bahkan jaringan dari anak kecil mah lebih taat ke guruna daripada ke orang tuanya. Punya teman guru matematika, si budaknya disakolahkeun, diajar matematika bu guru ada Kang Ep, salah, dibejaan ku bapakna nu guru matematik, salah eta keukeuh tedekeun guru, da ceuk ibu guru ge kitu, pentingna guru talamun guru salah riweuh. Da ceuk ibu guru ge kitu, dibejaan ku ahli matematik nyata bapakna teh ya tedekeun ka guru. Aduh luar biasa. Guru teh. Nah, tapi ada juga pendidikan orang dewasa diserahkan. Tetapi bedanya kalau si anak kecil memang tanggung jawab gurunya, kalau orang dewasa pendidikannya diserahkan ke dia, dikasih pilihan saja, tapi dia harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah itu yang terpenting. Jadi kebebasan yang diikat oleh aturan yang pada akhirnya kemudian tetap harus dipertanggungjawabkan, itu yang terpenting. Menurut saya itu dulu sementara, nanti kita ngobrol santai. Kemudian ya, Oke, terima kasih Bapak Didi yang telah memberikan sebuah pandangan dan informasi juga pencerahan mengenai pemuda, di mana potensi yang ada di dalam diri pemuda itu perlu dikembangkan, diarahkan, karena kebebasan dalam berdemokrasi itu perlu diarahkan supaya pemuda mempunyai tujuan atau arah yang jelas dalam yang dinamakan kebebasan berdemokrasi nanti. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin ada seorang pakar demokrasi juga, pakar demokrasi khususnya di Kabupaten Purwakarta ya, karena beliau adalah sudah menyandang komisioner KPUD ya, mungkin sudah banyak makan asam garam di dunia demokrasi, khususnya di Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Bapak Dian, dimohon untuk dapat menginformasikan bagaimana keadaan demokrasi di Purwakarta secara umum, kemudian juga bagaimana keberadaan dan kedewasaan kebijakan para pemuda dalam mengikuti misal pendemokrasian di Indonesia. Silakan Pak, waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya terima kasih Kang Febri sudah diundang ke sini, dan saya sepakat dengan tadi ini. Jadi ini forum yang baik buat kita selaku anak muda ya, karena kita bisa selain memberikan pencerahan dan menerima pencerahan sebenarnya. Di satu sisi ya kita menuntut ilmu itu bisa di mana saja dan kapan saja dan tidak terbatas usia sebenarnya. Dan ini forum yang menarik sebenarnya. Jadi langsung saja mungkin ya sedikit prolognya ketika ini berbicara terkait dengan demokrasi dan
pemuda. Nah, tadi dia udah lebih gamblang terkait dengan pemuda, mungkin saya tariknya dari demokrasi dulu. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa kita ini orang Indonesia bersyukur karena semenjak kemerdekaan kita itu sudah menganut sistem demokrasi. Yang di awal tuh demokrasi terpimpin, masuk ke sini kan demokrasi Pancasila. Kenapa saya bilang harus bersyukur? Karena ya tadi itu intisarinya dari demokrasi ini kan kebebasan sebetulnya. Jadi kita bisa bebas sebetulnya. Belum tentu kita kalau lahir misalkan di Korut ya, dengan sistem seperti ini kita tidak bebas untuk berbuat dan sebagainya, karena kan beda kan sistem pemerintah, atau mungkin dan banyak negara-negara lain. Jadi kita ini lahir di Indonesia sebagai pemuda, utamanya ya kita harus bersyukur bahwa kita bisa berekspresi. Tadi katanya terbatas kan, ada. Jadi rasa bersyukur itu seyogianya harus diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang apa sih yang kira-kiranya harus kita lakukan untuk mengisi ruang-ruang demokrasi ini. Satu hal mungkin ini yang memang tidak terlalu diketahui oleh halayak banyak, tapi pada faktanya memang masyarakat pada umumnya, Kang Ep ya, jadi memahami demokrasi itu hanya sebatas elektoral saja. Mau ada pileg, pemilu, baru ada demokrasi kan seperti itu. Padahal kan ruang pemilu itu salah satu pilar daripada demokrasi utamanya, tapi ruang-ruang demokrasi yang lain itu masih banyak sebenarnya. Tadi Kang Febri sudah sebutkan bahwasannya ini ada sektor-sektor lain, misalkan di dunia usaha dan sebagainya, itu kan ruang-ruang demokrasi yang harus kita isi sebenarnya. Tidak hanya melulu atau demokrasi aja terkait dengan jadi dewan, jadi eksekutif dan sebagainya. Tidak hanya sebatas itu, ruang demokrasi kita lebih banyak sebenarnya. Dan kenapa ini perlu kita sampaikan? Kalau misalkan masyarakat, terutamanya anak-anak muda, memahami terkait dengan konteks demokrasi itu, saya kira ini modal besar buat negara Indonesia pada umumnya. Jadi modal besar ketika kelompok atau barisan anak muda memahami demokrasi secara utuh dan mengisi ruang-ruang demokrasi secara positif. Saya kira ini modal besar bahwa Indonesia itu akan menjadi negara yang paling besar di dunia ini kalau itu misalkan dijalankan sebaik-baiknya, kan seperti itu. Nah, tinggal ini lantas bagaimana kita melakukan sesuatu konteksnya anak muda ini untuk bagaimana mengisi ruang-ruang demokrasi itu. Satu hal misalkan hari ini saya ambil konteksnya, hari ini kita sering mendengar ini konteksnya era milenial. Era milenial, kaum milenial, mungkin Ustadz ini udah tidak termasuk milenial gitu kan. Saya hampir masuk ke milenial, Ustadz ini Secara umur. Saya hampir masuk milenial, tapi beda-beda tipis gitu kan. Karena katanya milenial itu 81 ya. Saya 80, hampir kayak milenial gitu kan. Atau mungkin dianggap milenial senior lah di situ kan. Ya, tapi melihat karakteristik pemuda-pemuda milenial ini kan menarik sebenarnya. Berbeda mungkin dengan zaman-zaman kita dulu ya. Anak-anak muda yang kelompok milenial ini karakteristiknya berbeda. Misal tadi itu mereka ini mengikuti arah keinginannya sendiri sebagainya, dan itu saya pikir bukan negatif tapi positif. Nah, tinggal bagaimana kita mengajak atau mengarahkan, mungkin kalau orang tua ya, atau mengajak, yuk kita ini mengisi ruang-ruang demokrasi sesuai dengan kemauannya sendiri. Misal contoh misalkan kenapa saya bilang bahwa ini potensi sangat besar. Saya coba sedikit tarik dulu ke belakang. Misalkan kelompok pemuda hari ini, kalau kita ngomongin masalah bonus demografi ke depan ya, tadi Ustadz bilang bahwa anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kita bayangkan bonus demografi itu tahun 2045 katanya, itu adalah masa usia produktif yang hampir mendominasi usia anak muda. Katakanlah misalkan hari ini anak muda itu usianya 20 milenial atau 25. 2045 itu usianya berapa mereka? Ya sekitar 40-45. Usia apa itu di situ? Itu adalah usia, kalau secara elektoral lagi,
bisa jadi presiden, Iya. bisa jadi bupati, atau bisa jadi pemimpin-pemimpin yang lainnya. Kalau itu secara elektoral, atau mungkin kalau usia seperti itu kan usia matang. Kalau misalkan di dunia bisnis, itu kan usia matang seperti itu. Maka jangan sampai nanti bonus demografi kita tidak mengisi memberdayakan pemuda hari ini, tapi ketika kita tidak memberdayakan hari ini, jangan sampai nanti bonus demografi itu adalah menjadi beban masalah di Indonesia. Maka hari ini cocok kalau kita bagaimana menggerakkan anak muda ini sesuai dengan keinginannya, arahnya kemana kita tinggal arahkan, kita tinggal kawal dan sebagainya, sehingga di tahun 2045 itu mereka itu menjadi anak-anak muda yang memiliki karakter, anak-anak muda yang produktif, bahkan bisa berdaya, berdaya saing. Kan itu kan era persaingan sangat ketat di situ. Saya berpikirnya ke situ gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke demokrasi, dalam konteks demokrasi saya tegaskan kembali bahwa demokrasi itu sangat luas. Tidak hanya melulu hanya sektor elektoral saja dan sebagainya. Tapi ketika berbicara kita untuk bagaimana mengarahkan anak muda untuk memahami demokrasi, saya kira secara tidak langsung itu akan ada imbasnya kepada elektoral sebenarnya, dalam artian ya pemilu kita mungkin akan lebih baik ke depannya. Bukan hari ini tidak baik. Saya berbicara pemilu atau pilkada hari ini, Ustaz, saya berani mengatakan bahwa Indonesia demokrasi lebih baik daripada negara lain. Contoh misal kemarin Amerika, bagaimana Donald Trump itu sebagainya, kita kan seperti itu. Padahal itu mbahnya demokrasi di Amerika. Katanya kita masuk, tapi ternyata demokrasi Pancasila kita lebih baik dibandingkan dengan demokrasi di sana. Satu hal itu. Kemarin misalkan 2020 kita mengadakan 170 daerah mengadakan pilkada, ya. Dan alhamdulillah Pileg 2019 alhamdulillah sebagai artinya apa ya? Saya kira tahun demi tahun berjalannya waktu demokrasi kita lebih baik dibanding. Apalagi kalau kita dari sekarang kita bagaimana menanamkan sifat-sifat demokrasi itu kepada anak-anak muda dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang ya udah kita isi ruang-ruang demokrasi ini, karena ruang-ruang demokrasi itu lebih baik. Tidak usah menjadi pelaku dalam elektoral, tapi menjadi orang-orang penentu-penentu di sektor lain itu lebih menarik. Mungkin saya kira sementara itu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Dian yang telah menjabarkan tentang demokrasi dan pemuda, yang artinya beberapa yang saya catat dari hasil pandangan bahwa kebebasan di kita dimulai setelah kemerdekaan, di mana negara kita pernah menganut beberapa demokrasi, gitu ya. Di antaranya mungkin demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, dan kemudian ada Pancasila, bahkan setelah itu kembali lagi ke parlementer lagi, setelah akhirnya kembali ke Untuk selanjutnya bahwa beliau menjelaskan juga ada pemahaman demokrasi secara elektoral bagi para pemuda, di mana harus memahami para pemuda itu artinya demokrasi secara utuh. Jadi yang kita tahu itu yang namanya demokrasi ke pemilu, katanya pilkada, pileg, demokrasi, padahal tidak seperti itu juga. Iya, itu demokrasi itu. Oke, untuk selanjutnya Kopi Des, kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Permisi. Kurang sampai karya emak. Ya Pak. Atur nuhun. Anak muda harus kreatif, inovatif, dan berwirausaha. Mantap. Mantap. Ya pemirsa, selamat datang kembali setelah pesan-pesan yang tadi lewat. Ada Udap Sampe, produk lokal Budak Taringgul, produk lokal orang Sunda, kebanggaan dan ciri khas orang Sunda. Baik, untuk sesi kedua kita akan membahas apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Mungkin yang pertama kepada Bapak Dede yang sudah duduk dan setia menunggu, seorang tokoh pemuda dari Desa Mekarjaya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan mungkin kepada kedua narasumber yang telah hadir di depan kita ini. Baik, kepada Pak Dede, untuk acara selanjutnya kita serahkan pertanyaan-pertanyaan 10 menit aja Pak ya. Siap. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Febri sebagai host dan juga bintang tamu. Tanpa Ustaz, Ketua Komisi juga ya.
yang kami hormati juga, cenderung kita memang tadi kita ketahui bahwa perpaduan demokrasi antara pemuda memang luar biasa sekali, karena cenderung kita ke pertanyaan begitu, tentang pertanyaan kali ini. Yang pertama tadi ada salah satu pertanyaan di demokrasi Pak Komisi, karena kita berbicara tadi ke belakang kita sukses, terus juga ya terjadi, walaupun pernah terjadi juga ketika sedang pemilihan banyak terjadi yang tidak diinginkan, tapi itulah mungkin jadi cermin KPU Kabupaten Purwakarta. Tentunya kita berbicara sukses memang luar biasa sukses untuk KPU Purwakarta, tapi ada satu hal yang kita sering terjadi, baik itu pemilihan pilkades, baik itu pemilihan, jangankan ke pemilihan pilkades, untuk hari ini pemilihan RT saja ada segelintir money politik gitu, Pak Komisi. Karena kita ketahui bahwa tadi saya katakan pemilihan RT pun ada money politik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tadi garis bawahi pemuda dan demokrasi, bahwa cenderung tadi katakan Ustadz bahwa pemuda itu yang dari 45 ke bawah. Nah, sedangkan setahu kita yang terjadi ke belakang itu ada yang lebih dari angka umurnya lebih dari itu, sebagai pelaku-pelaku yang ada di baik itu pemilihan pilkada, baik itu pileg. Nah, itu sering terjadi yang ada di ini, yang ada di kampung lah ya, boleh dikatakan yang ada di kampung itu pemuda kurang begitu diperan aktifkan. Nah, untuk ke depan ini mah hanya kayak nama request ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Pak Komisi lebih tahu, mungkin nanti akan membahas dan juga disambungkan tadi dengan kaitan kepemudaan demokrasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi pertanyaannya yang pertama money politik. Oh. Yang kedua peran pemuda kurang usia begitu. Pemuda itu. Usia produktif tadi katakan. Minta tanggapannya atau minta jawabannya gimana? Mohon jawaban dan tanggapannya. Oke, siap. Ya emang apa? Ini maksudnya itu ditodong langsung. Iya, saya mohon maaf pakai sarung, Bre. Karena kalau menurut teman-teman saya dari orang Jawa itu, inilah ciri demokrat. Sarung ini demokratis, praktis, dan ISIS. ISISnya bukan ISIS sana, bukan Iraq and Suriah Islam, Iya. state, Bagian. bukan. ISIS itu lamun bahasa Sunda ama ya, ahiriwir. Oh. Sarung ini kalau orang Jawa bilang, santri Jawa bilang demokratis, praktis, dan ISIS. Demokratis, siapa saja pakai sarung. Orang Islam pakai sarung, Iya. orang Hindu pakai sarung, Betul. orang mana pakai sarung, Melayu pakai sarung. Praktis, apa tinggal ngangkat kan? Udah berabeknya. ISIS juga gitu. Jadi mohon maaf pakai sarung ya. Ya. Terkait umur sebenarnya gini kan, kalau yang saya tahu di Undang-Undang Kepemudaan itu tahun 2009 ya, Undang 40 kalau nggak salah. Jadi di kita masih batas 18 sampai 30. Dan ada wacana waktu siapa Adiaksa Daud itu sebenarnya. Jadi mau dinaikkan ke 1 sampai 35 sekarang. Maunya tapi belum kan, masih rancangan. Jadi usia itu hanya batas usia sebenarnya. Kalau jiwa kan tetap. Kenapa harus ada batas itu? Karena nanti biar pemuda yang tidak masuk kategori umur itu masuk ke dunia yang tadi sebenarnya Pak Pang Dede sampaikan, ke dunia organisasi yang sesungguhnya bahasa dia saya tahu. Jadi ya sekarang di kepemudaan dulu lah. So begitu nanti keluar di usia, anggap saja kalau 35 jadi 36 kemudian 40, dia sudah matang untuk masuk ke dunia yang sesungguhnya yang tadi disampaikan. Jadi memang diatur sedemikian rupa pemuda itu luar biasa. Nah kalau saya sih melihat begini, potensi pemuda sekarang luar biasa. Indonesia luar biasa, asli. Coba saja Anda lihat, kalau ada olimpiade apapun di dunia, Indonesia tuh banyak yang juara tuh.
Itu artinya potensi dari sisi akademik saja, kemampuan itu saja luar biasa. Sok aja juara-juara, hanya saja mungkin PR untuk semua. Kenapa harus kemudian banyak yang juara di luar sana, banyak yang berprestasi di luar sana, kemudian tidak balik sini? Nah, ini yang PR, mungkin PR bagi kita. Mudah-mudahan nanti enggak. Kayak gini saja lah. Di Wanayasa ini kan ada dokter paling muda teh ya. Di Wanayasa tuh putranya Pak Ustadz Ondin yang dokter dari Jepang itu, baru usia 28 tahun kan? 28 atau berapa? Kang siapa namanya? Ya, putranya Pak Ustadz Ondin lah ya, itu cucunya Pak Ustadz Dule. Ada sekarang di Jepang. Tapi nggak di sini, ya. Itu memang luar biasa sebenarnya, pemuda yang luar biasa. Nah, nanti mungkin PR sebenarnya, PR-nya buat semua, ya buat pemerintahnya, ya buat kita juga sebagai generasi kita. Saya orang rentunya, buat generasi muda, Kan jiwa muda. Jiwa muda. Ya termasuk juga kita sebagai orang tuanya mungkin untuk bagaimana kalau katakan dia tadi wadah-wadahnya itu kita sediakan. Karena sebenarnya kan potensinya luar biasa, tinggal sediakan wadahnya untuk mengembangkan potensi itu, sehingga nanti kedepannya akan luar biasa. Sekali lagi tidak hanya terkait, kalau demokrasi terkait politik masih depan, kan berbagai hal. Yang namanya demokrasi di rumah saja bisa terjadi kok. Kan ciri khas demokrasi yang paling penting itu kalau kaitannya dengan agama itu wasyawirhum fil amri, musyawarah dalam segala urusan. Itu yang paling pokok. Jadi kita ini berbeda, lahir berbeda, semuanya berbeda, itu takdir, sudah qudratullah, sudah sunnatullah, bahwa kita diciptakan berbeda. Nah, perbedaan itulah yang kemudian melahirkan demokrasi yang kalau disatukan akan sangat luar biasa, jadi potensi yang sangat besar. Jadi terkait usia memang ada aturan tertentu yang sekarang katanya rancangannya di DPR masih ditaikkan dari 18 sampai, kenapa 18? Karena di kita kan 17 masih di bawah umur. Coba saja. Ya. Kalau kita lihat di TV itu, kemarin saya lihat selalu kalau pagi-pagi itu nonton berita kriminal. Ternyata pelakunya masih di bawah umur. Masih di bawah umur karena dia di bawah 18, 17 ke bawah. Sehingga kemudian dia akan melibatkan KPPA ya. Nah, itu KPAI dan seterusnya. Nah, itu nanti karena memang begitu batasannya. KTP saja kan 17 baru dah. Sehingga kemudian 18 atas. Tapi kalau klasifikasi manusia kan anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua. Tapi kalau pemuda itu remaja masuk ya juga dewasa masuk. Nah, begitu barangkali. Mudah-mudahan nanti kita juga masih. Oke, terima kasih Pak Didi, itu pencerahan lebih lanjut tentang pemuda. Selanjutnya mungkin kita kepada pertanyaan Pak Dede tadi tentang money politik. Mungkin sejauh mana sih bisa mempengaruhi para pemuda, atau bagaimana sih secara legalitasnya tentang money politik itu? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terlalu luas nih, terlalu luas pertanyaannya. Oke, enggak Pak? Ya, berbicara tentang money politik. Saya kira ini dalam kajian di pemilu mungkin sebelum-sebelumnya ini selalu didengungkan ya, money politik dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat bahwa kalau toh memang ini adalah salah satu ancaman juga untuk bagaimana keutuhan demokrasi sebenarnya, atau secara spesifik ya keutuhan pemilu. Ada beberapa sebenarnya ancaman untuk pemilu itu, salah satunya itu, yang kedua tuh hoax sekarang itu. Yang lebih sebenarnya hoax itu lebih bagaimana kita membayangkan media sosial dengan masif gitu kan. Terus kita sebagai penerima berita-berita itu kadang-kadang ditelan mentah-mentah, belum dibaca saja udah di-share lagi, lihat judul kan itu kan sangat bahaya sebenarnya. Jadi itu salah satu ancaman. Ya kalau saya sih melihat bahwa kalau tuh memang itu ada pola hal-hal itu ada, saya kira ini ya itu tadi bahwa kita ini harus melakukan pencerahan, melakukan pendidikan. Kalau di kita di KPU itu ada sifatnya itu pendidikan pemilih. Bagaimana pemilih ini bisa memahami terkait dengan demokrasi, bagaimana memahami terkait dengan tahapan pemilu, bagaimana dia bisa melihat bahwa nanti ini memilih dengan kriteria-kriteria tertentu kan, seperti itu. Saya kira kalau misalkan pemuda semuanya atau umumnya masyarakat umum itu bisa memahami itu, saya kira hal-hal yang kayak gitu mungkin akan terselesaikan kalau misalnya masih ada. Karena apa? Ya hari ini seharusnya memang terutama anak muda ya melihat pemimpin ya harusnya dia jangan telan mentah-mentah kan. Jangan melihat satu sosok misalkan karena dia gimana sebagainya.
tapi bagaimana dia bisa mengkaji, bisa melihat secara utuh sehingga dia ini bebas. Nah itu artinya demokrasi itu bebas menentukan itu ya bukan sebebas-bebasnya karena itu, tapi dengan penuh rasional dia harusnya memilih itu dengan rasio dia bahwa oh ini mungkin layak untuk dipilih seperti itu. Pasti memilih seperti itu. Maka ya itulah. Pendidikan ini harus disampaikan sebenarnya, harus memahami demokrasi ini harus terus tersampaikan karena dan lagi-lagi ini kan kita ini kalau secara penelitian daya baca kita masih kurang ya, Ustaz. Jadi padahal mungkin kalau kita lebih banyak membaca mungkin di situ akan ya paling tidak bagaimana memahami tentang demokrasi paling utama. Karena terkait dengan demokrasi itu ya literasi sebenarnya. Bagaimana dia memahami bukan hanya masalah politik saja, tadi itu udah sampaikan masalah-masalah umum kan kalau dibaca kan. Jadi kita akan lebih terbebas dari hal-hal itu. Manakala kalau misalkan pemuda ini ya tadi itu tanda kutipnya harus memahami demokrasi secara utuh. Saya kira mungkin ke depan bisa akan lebih baik lagi kalau misalkan itu tersampaikan. Dan itu tidak bisa kita lakukan oleh KPU saja atau pemerintah saja, itu harus sampai baik mungkinnya itulah kelompok-kelompok pemuda ini yang harus bisa menyampaikan sebenarnya, bergerak semuanya gitu kan untuk bagaimana menyampaikan bahwa ya ini saatnya lah kita untuk bagaimana menguatkan demokrasi dengan memahami demokrasi itu sendiri, dengan nanti kalau misalkan mengarah kepada elektoral misalkan ya dia bisa secara rasional untuk menentukan siapa pilihannya kan kayak gitu. Paling itu. Ya kalau saya boleh nambah ya, ini cocok sekali. Jadi justru kalau memang terjadi hal, kita tidak menafikan bahwa itu mungkin terjadi, dan bahkan tidak hanya dalam dunia politik praktis barangkali mungkin itu terjadi ya, karena memang kita kadang-kadang dididikan dasar saja di keluarga misalkan kadang-kadang nggak ada apa namanya tak kira duit itu kan ada itu kan sederhana Iya, banyak itu kan Pendidikan, mulian itu dengan uang itu kan sebenarnya pendidikan yang kurang bagus juga. Apresiasi itu tidak mesti harus uang. Pujian saja bagi anak itu sudah luar biasa. Dalam Anak kalau mau makan dulu nanti dikasih mainan. itu pendidikan. politik sama ya. Politik. Nah, jadi Pendidikan dan apalagi tentu dalam politik praktis mungkin bisa saja. Nah, di sini kemudian kalau menurut saya peran pemuda harus pemuda-pemuda yang potensinya luar biasa, ayo belajar politik yang bagus, ayo pengetahuannya banyak sehingga kemudian hal-hal yang seperti itu bisa mungkin kalau dihilangkan mudah-mudahan, kalaupun tidak diminimalisir dengan peran pemuda itu tadi disampaikan. Sok tah pemuda luar biasa, belajar politik, belajar demokrasi, belajar segala macam sehingga kalau terjadi hal yang demikian justru mereka lah yang akan jadi orang yang mengarahkan ini teh salah. Anda tetangga boleh bebas loh pilihan. Itulah pasea. Dan anggar hirupa jeung tetangga didinya. Karena gara-gara dipilih orang beda kemudian jadi pasea. Kemudian emang ngulungan orang sahangkel mun urang ayeuna udah tetangga itu kan tidak bagus. Tapi di sana kalian tidak peran pemuda. Menurut saya justru nanti ayo sama-sama para pemuda itu belajar politik yang hadir. Belajar segala demokrasi yang hadir sehingga kalau terjadi hal-hal yang memang tidak sepatutnya justru di sana pemuda berperan untuk mengarahkan karena ya kita akui tadi bahwa tingkat pendidikan kita kan masih bawah orang lain. Kita akui saja itu bahwa minat baca luar biasa kurangnya. Kemudian bukan hanya membaca teks, membaca konteks itu. Kan kita kalau bahasa itu ayat kauniyah ada ayat kauliyah. Membaca teks saja susah, apalagi membaca konteks, membaca keadaan kan. Kadang orang tanya ke ayat, betul teh pusing, hayo dihina wae. Sih mah jadi buat atuh kan gitu. Ningali beungeut teh keur kitu, hayo deh. Nah, itu kan gorengnya. Mun teh keur goreng gitu. Nah, Kang dia sedikit kalau saya ini menurut saya ini urap. Tah urap teh produk demokrasi eta teh. Aya sampel. Aya naon deui? Aya kalapa, aya naon deui? Tah coba pa jauh-jauh uyah di laut. Sampai jangan cek bahasa guru orang mah dikawinkan antara kalapa aja sampai kira aku bisa jadinya urang aja yang dikawinkan baheula mah gedang jeung kalapa kangnya tapi itu jadi kunaon orang tuana teh satujuan jadi urang jadi urang tapi demokrasi Ya, bagaimana untuk ini?
sebetulnya sudah mantap sekali karena pertanyaan yang saya lontarkan barusan memang lebih cenderung ke money politika karena Mohon maaf ini sambil gini ya. mohon siap Sambil hari latihan ini nendang nanti. ya, karena hari ini memang harus lebih lagi mungkin ya kalau katakan tadi sosialisasi baik itu bermacam cara mungkin itu cukup sekali bagus dan mantap luar biasa. Nah, demikian pemirsa, pertanyaan mengenai money politik tadi telah dijawab oleh kedua narasumber dengan yang hasil yang luar biasa. Untuk selanjutnya sudah puas ya Pak Dede? Tadi Kalau jawabannya? giveaway money politik. Oh, iya. Politik. Giveaway. Motivasi ya. Kayaknya money politik itu beda-beda tipis ya, sama imbalan honor jasa beda-beda. Maaf ya, giveaway di All Star maksudnya. Nggak di yang lain-lain nggak di All Star. Nggak anulir kemarin, ya. Di All Star jadi ada ya itu memotivasi pencetak gol, dikasih hadiah gitu. Oh, itu money politik juga kayaknya. Sama. Tapi kan itu motivasi dan dibagi-bagi juga ke semua. Berarti Dewan juga yang memotivasi dengan uang, tetap itu motivasi uangnya. Oh, pasti kau bedaknya tadi motivasi. Oh iya. Oke, Ya, luar biasa. tergantung nanti apa mengemasnya. Itu akan panjang bahasannya nanti seperti itu mah. Baik, untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak F. Saiful Malik yang sudah dari tadi nggak enak duduk ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Mungkin kebetulan yang hadir ini orang-orang yang luar biasa di bidangnya, pakarnya di bidangnya masing-masing. Mungkin Bapak F sudah berbisik-bisik bagian gini ya, orangan gitu. Oke, itu intermezzo saja. Baik Pak F, Pak F Saiful Malik SPDI, kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan seputar demokrasi dan pemuda. Persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa barangkali untuk menunjukkan komitmen saya bahwa setiap pertemuan saya akan buka dengan salah satu quotes dari tokoh nasional kita. Dan kali ini saya akan bacakan dari Pak Ganjar Pranowo, yaitu pemuda jangan hanya jadi penuntut dan penggerutu perubahan saja, tetapi harus ambil bagian dari perubahan itu. Itu barangkali sebuah motivasi juga, katakanlah itu manipulatif bukan ya, giveaway lah, giveaway bagi para pemuda bahwa ketika ada quote semacam itu jangan dipandang sebatas tulisan saja, itu sebuah pesan moral yang harus kita laksanakan ke depannya. Terlebih lagi barangkali sudah disampaikan dari kedua narasumber tadi yang cukup luar biasa, dari Kang Dian di Komisioner KPU, kemudian Pak Ustadz Didi, praktisi pendidikan di STI Haji Mutakin ya. Ada beberapa hal yang menarik sebetulnya di malam hari ini, cukup panas ya, beda dengan kemarin-kemarin. Entah memang hawa dari narasumber nih, karena jujur saja malam ini cukup banget ya Pak Nyo ya. Udah Iya. singkong ya. Nah, Udah itu sampet ya. udah satu betul. Hangat. Ada sen tadi. Udah sangat. Nah, ada beberapa hal yang menitik barangkali. Pertama, menyambung dari pertanyaan Pak Dede Arif terkait peran pemuda dalam demokrasi itu cenderung dikebiri lah katakan. Contoh saja, di kita belum muncul persyaratan calon pemimpin misalkan, itu masih terkait 17 sampai berapa tahun gitu kan atasnya. Artinya bahwa itu memberikan ruang-ruang bagi kalangan non pemuda. Artinya bahwa ketika usia 45 ke bawah, otomatis kan tadi masa transisi, sehingga ketika dia tidak mampu, maka dia tidak akan mencalonkan. Daftarnya ke KPU hoream, ngorama gitu kan. Terlebih lagi diberi ruang dan kalau itu bisa daftar gitu kan. Usia saja kan 17 sampai berapa tahun kan ke atas ya untuk Dewan Legislatif. Oh iya. Nah, kan tidak ada batasan maksimal gitu. Artinya bahwa itu diberikan ruang bagi non pemuda juga untuk menjadi apa namanya pemimpin, kompetitor. Gitu. Itu barangkali sedikit apa namanya sedikit ironis lah kalau misalkan hari ini kita bicara tentang demokrasi pemuda, tiba-tiba regulasi kita itu sudah jauh bahwa pemuda itu sudah terakomodir. Nah berikutnya bahwa tadi betul bahwa money politik itu jangankan di tingkat nasional, karena tiap pemilihan pun skala RT, Kades, kemudian apalagi pileg, pilbub ya pilkada itu kental. Bahkan itu menjadi sebuah hal yang wajar menurut mereka pemilih bahwa
aing mau milih lamun teu mere duit mah. Wah lah. Nah, artinya bahwa hal tersebut itu sudah menjadi kultur lah. Nah, sedangkan kultur itu tadi betul katakan dia tadi bahwa ini salah satu alat yang akan merusak demokrasi kita. Kemudian kalau bicara di katakanlah mungkin bahwa mbahnya demokrasi di Amerika itu adalah itunya barangkali bahwa di itu tidak terlepas dari money politik. Nah, dikira itu masih kental money politiknya. Nah, barangkali untuk mencangkokkan teori demokrasi antara Amerika dengan Indonesia itu mungkin ada semacam trik lah dari Kang Dian. Dan itu menjadi sebuah prototipe yang akan kemudian nanti dijadikan sebuah pionir barangkali di Purwakarta. Bisa jadi ya. Minimal kita punya sebuah regulasi yang tekanannya lebih kental gitu bahwa yang namanya money politik itu haram baik secara negara maupun secara agama gitu. Itu barangkali. Itu pertanyaan buat Pak Didi sama Pak. Money politik lagi. Ya saya kembali lagi karena pertanyaannya hampir sama. Saya menarik ke semangatnya demokrasi itu sendiri ya. Bahkan kalau misalkan kita mengenal istilah yang dilontarkan oleh Abraham Lincoln bahwa the people from the people and from for people by the people dan for the people, atau kalau kita di istilah diri kita itu dari dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Saya kira itu semangatnya di situ. Kenapa itu harus saya sampaikan? Karena ya tentunya kalau kita berpijakan ke situ seharusnya gitu kan ya tadi itu kalau seandainya misalkan masyarakat kita dengan rasional untuk memilih ya saya kira sesuai dengan harapannya seperti apa, karena tadi itu pemilu ini adalah tonggaknya atau pilarnya demokrasi, dan kalau bisa saya sebutkan itu adalah awal daripada bagaimana 5 tahun ke depan itu untuk menentukan, katakanlah kalau misalkan konteks Indonesia itu Indonesia ke depan dengan memilih calon presiden yang tepat untuk 5 tahun ke depan, atau misalkan di tingkat daerah dengan memilih kepala daerah yang tepat untuk 5 tahun ke depan gitu kan. Maka kalau itu masih dilakukan, saya kira untuk terlalu menaruhkan sesuatu untuk 5 tahun ke depan dengan hal yang seperti itu. Saya kira ini yang harus dibijakan gitu kan. Dan maka ya tadi itu saya lebih menekankan kembali ya bahwa ini adalah kan sifatnya kita ini kalau di elektoral itu luber gitu kan ya. Saya menitik beratkan tadi itu ya kembali lagi ke kebebasan bahwa jika bakal daripada semangatnya demokrasi yang paling itu adalah kebebasan. Manakala kebebasan itu kita tanam di diri kita sendiri, maka kita akan dengan senyata-nyatanya untuk menentukan pilihan kita. Ya tentu tadi harus pada titik bahwa dia ini mengedepankan sisi rasionalnya, sehingga kalau itu yang dikedepankan, yang hal-hal yang lain saya kira nggak ini kan. Karena apa? Wah ini kalau saya milih ini harapan saya pasti akan tercapai dan sebagainya, kan itu yang harus diutamakan gitu kan. Sehingga ada sinkronisasi ya tadi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu, karena sistem pemerintahan kayak gitu ya. Bahwa sistem pemerintahan kita ini diwakilkan kalau di DPR kan gitu kan, atau di legislator, DPR dan sebagainya kan kita diwakilkan, sehingga harapan-harapan kita ini kan kita akan katakanlah dititipkan lah kepada mereka yang mewakili kita. Harusnya itu yang harus dikedepankan sebenarnya. Jadi layak nggak misalkan si A untuk bagaimana membawa harapan kita kan gitu kan, sehingga harapan kita 5 tahun ke depan sebagainya itu bisa tercapai dan sebagainya, kan itu harus kedepankan. Itu yang paling intinya sebenarnya. Ya kalau tadi Kang Ep nyinggung juga dari sisi agama misalnya, sebenarnya kan lebih pada ar-rosi wal murtasi finnar. Jadi kalau itu disampaikan sebenarnya juga peran para kiai para ajengan untuk sampaikan, tapi walau alam karena memang kadang-kadang juga kita tidak tahu, Ustadz kiai juga nggak tahu ya, manusia lah. Ar-rosi wal murtasi finnar, bahwa kan money politik itu bagian dari suap, dan apapun itu yang nyuap dan yang disuap, kalau pengantin nggak masuk.
karena suapannya daging ayam. Sama nasi kuning. Yang nyuap dan yang disuap itu ya posisinya sama-sama. Sedangkan apalagi kalau katakan dia kasih duit 100.000 bakal 50.000 tapi ditaruh ke 5 tahun ke depan. Ini kembali kepada harus ada pendidikan politik ke masyarakat. Nah, saya mah pasti menekankan lagi sok para pemuda di bagian mana eta. Para pemuda belajar politik yang luar biasa, penuhi kepalanya dengan pengetahuan yang luar biasa, banyak data dan segala macam sehingga kemudian nyampaikan ke masyarakat ya. Iya kan? Akan beda duit sakit itu hari tak dari baso guys keluarga saya. Tapi 5 tahun ke depan, nah itu paling tidak kan kita menyampaikan itu sehingga kemudian pemuda itu jadi memiliki nilai manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Kalau misalkan dalam hal demikian urusan politik misalnya, belum lagi yang lain-lain, tapi kita kan tidak fokus hanya ke sana sebenarnya. Tadi kan sudah disampaikan, tidak hanya dalam dunia politik, ekonomi, budaya, segala macam juga kan demokrasi itu ke sana. Hanya saja nanti di mana sih posisi pemuda sebenarnya? Kalau saya lebih kepada selain pelaku, nanti pelaku ekonomi ya pelaku ekonomi, budaya pelaku budaya, juga sebagai bahasanya apa tuh ya? Bukan guru, penyampai atau mediator pengetahuan kepada masyarakat, mentor lah ya, pendamping juga boleh seperti Pak posisinya begitu. Nah, ini agar nanti pemudanya berdaya harus selalu banyak ngariung dengan orang seperti ini, dengan para kiai, dengan ulama, dengan ajengan para pemuda. Kalau sekarang maaf saya bukan promosi, di Tarimul itu kan luar biasa, ada Habib Albiur yang pemudanya dirangkul semua, roti, zikir, kemudian habis itu ada ceramah, itu kan positif, luar biasa. Kemudian dengan media apapun, kita dengan main bola, emang kata siapa main bola? Saya pada main bola, ayo main bola. Dengan main bola, kata siapa tidak ada demokrasi di sana, tidak ada silaturahmi di sana, ada pembelajaran di sana, pemuda aja kan arah, kan luar biasa tuh. Jadi tidak hanya dalam sisi politik saja sebenarnya, kita lebih kepada sana. Biasa karena memang kalau berbicara demokrasi lupa pasti kadinya biasanya teh, padahal kan tidak. Jadi paling tidaklah pemuda sekarang pegang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain, sekalipun manfaatnya kecil. Pemuda itu harus penuh dengan kreativitas, baik kreativitas dalam perilaku, kreativitas dalam pemikiran dan segala macam. Nah, di sana pemuda menurut saya mudah-mudahan lah. Ini juga bagian dari kreativitas pemuda ini. Ayah ngobrol bareng, kemudian ngopi bareng, ayah suuk, kalau bahasa kita suuk, ayah urap, ayah kopi kan enak. Ada kan dia bisa silaturahim ke sini, Kang Dede dari mana? Kira pedas deh kayak kira pedas sama Karjaya lah ya. Dan saya pernah ke sana tuh. Silaturahmi alhamdulillah luar biasa. Nuhun keren, nuhun ke para pemuda, mudah-mudahan nanti acara seperti ini terus. Jangan hanya naon teh bahasa nanti gini kan di awal teh. Naon istilahnya itu di awal terus melempem ke hareup gitu. Kita mah walaupun tidak bahasanya tidak signifikan lah. Terus berkembang dikit-dikit. Perlahan tapi pasti. Ya, kalau bahasanya mungkin on the block mah, aduh, NKOTB zaman baru lah. Step by step. Menunjukkan umur. Ya. Tidak bisa di. Tapi Blackpink ya apa? Blackpink jadi geuneuh kuasa urang mah. Pan hideung jeung pink mah dihiji jadi geuneuh di mana-mana lagi. Ya, nuhun. Oke, udah cukup. Cukup. Ya, demikian pemirsa beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tersebut, juga oleh dua penanya yaitu Bapak Dede Adu dan Bapak Ep. Nampaknya malam hari ini sudah berjalan sesuai dengan harapan, artinya sudah ada pemahaman tentang pemuda dan tentang demokrasi. Juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dua penanya ini sudah terjawab dengan sangat memuaskan oleh dua narasumber yang kita hadirkan. Baik para pemirsa Kopi Des Official, kajian dan obrolan pemuda-pemudi desa, pesan untuk hari ini, janganlah menjadi pemuda yang menuntut perubahan, tetapi jadilah pemuda yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Ya,
sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Adud sebagai tokoh dari pemuda dari Mekarjaya, kemudian Bapak Didi, Bapak Ustadz Didi sebagai dosen dari STI dan STI Haji Mutakin, juga kepada Bapak Dian sebagai komisioner KPUD Kabupaten Purwakarta, dan juga kepada Bapak EF sebagai pendamping desa di Kecamatan Wanayasa. Sampai jumpa dan terima kasih kepada para pemirsa di Kopides Official YouTube channel. Silahkan like dan subscribe channel kami. Sebagai penutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.